Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ahli Gizi Sehat. Hari ini saya akan membahas tentang tip mengatasi sembelit ya saat kita berpuasa. Oke, tapi jangan lupa di subscribe dulu ya. Anda bagikan bagi Anda yang belum mengikuti Ahli Gizi Sehat, boleh di subscribe dan bagikan kepada teman-teman Anda semua. Oke, hari ini kita sudah memasuki puasa yang ke-24 ya, dan sebentar lagi kita akan mengakhiri puasa ini ya. Namun dalam perjalanannya kadang-kadang kita masih mengalami masalah-masalah yang terjadi saat kita berpuasa ya. Nah, yang paling sering terjadi adalah sembelit ya saat mengalami puasa ini ya. Tanpa kita sadari memang dalam perjalanannya pencernaan kita juga ada perubahan ya, yang biasanya kita makan siang hari ini kita berubah menjadi pada malam hari ya. Nah, kadang-kadang perubahan pola makan ini yang menyebabkan pencernaan kita juga menyesuaikan. Nah, yang paling sering dialami oleh masyarakat kita ya, oleh orang kita yang berpuasa adalah sering mengalami namanya sembelit, yaitu susah BAB ya. Nah, tentu pemirsa semua pengen tahu apa saja yang harus kita lakukan ya, langkah-langkah apa saja yang kita lakukan biar kita tidak mengalami namanya sembelit saat menjalani puasa ya. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Jadi kita harus selalu mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari selama kita menjalani puasa ya, baik itu makan sahur maupun malam berbuka. Pilihlah buah-buahan dan sayuran yang mengandung zat gizi yang tinggi ya. Misalnya buah-buahan kita bisa pilih dengan buah yang mengandung air seperti semangka ya saat kita berbuka. Kemudian saat kita sahur kita pilihlah misalnya buah pepaya ya, dan buah-buah lain, buah pisang dan lain-lain. Jadi kita harus selalu mengkonsumsi buah dan sayur ya. Buah-buahan kita usahakan dalam 3 porsi, kemudian sayuran juga ya. Setiap kita makan harus ada sayur dan buah. Itu yang pertama, agar kita tidak terkena namanya sembelit. Kemudian yang kedua adalah menghindari bahan makanan yang mengandung garam atau natrium yang tinggi ya. Ternyata kandungan natrium yang tinggi ini akan memicu tubuh kita akan mengeluarkan natrium itu dalam tubuh sehingga menimbulkan kita dehidrasi. Nah, salah satu penyebab kita sembelit adalah kurang cairan. Oleh karena itu, hindari mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung garam yang tinggi pemirsa ya. Misalnya ikan asin ya, makanan pengawet ya, kemudian juga berbagai macam produk olahan. Nah, ini harus kita kurangi ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi bahan makanan yang manis ya. Bahan makanan yang manis itu juga cenderung tubuh akan mengeluarkan glukosa yang ada dalam tubuh kita, sehingga kita akan banyak keluar cairan yaitu kencing. Seperti tadi, bahwa dengan banyaknya cairan yang keluar akan mengurangi asupan cairan yang ada dalam tubuh kita. Nah, dehidrasi itu terjadi juga karena kita kurang cairan ya. Oleh karena itu jangan terlalu banyak mengkonsumsi bahan makanan yang manis ya. Memang kita dianjurkan berbukalah dengan yang manis, tapi jangan berlebih ya. Saya udah kupas kemarin bahan makanan apa saja sebaiknya kita konsumsi saat kita berbuka ya. Misalnya buah kurma ya, dan beberapa makanan yang lain ya, itu ya. Kemudian berikutnya adalah apalagi yang harus kita konsumsi, perbanyak mengkonsumsi minum air putih ya. Tadi saya udah bilang bahwa kalau kita kekurangan cairan, kita akan menyebabkan tubuh kita bisa terkena sembelit. Nah, cara mengatasinya adalah kita konsumsi cairan yang cukup. Dengan cara apa? Minimal 8 gelas dalam sehari semalam ya. Artinya saat kita sahur kita mengkonsumsi 2 gelas, kemudian saat kita berbuka kita konsumsi lagi 6 gelas ya. Waktu kita berbuka puasa, setelah kita salat maghrib ya, mau salat isya, kemudian salat tarawih sampai kita tidur ya. Minimal kita mengkonsumsi 8 gelas agar kita tidak dehidrasi dan kekurangan cairan. Ini penting ya. Kenapa? Karena dengan dehidrasi dan cairan kurang itu memicu kita juga terkena sembelit bisa ya. Nah, jadi berbanyak mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung cairan, termasuk tadi buah-buahan ya, buah-buahan yang mengandung cairan kayak semangka ya. Nah, itu yang berikutnya. Berikutnya apalagi pemirsa yang harus diperhatikan, yaitu selalu rajin berolahraga ya.
paling tidak ada aktivitas kita waktu kita menjelang berbuka atau setelah malam hari ya, dimana tubuh kita siap untuk melakukan olahraga yang ringan ya. Dengan berolahraga juga akan membantu kita terhindar dari namanya sembelit ya. Nah, berikutnya adalah menghindari bahan makanan yang tinggi lemak ya. Hindari yang goreng-gorengan ya, yang banyak gorengan. Kenapa? Karena gorengan juga menyebabkan kita akan mudah terkena namanya sembelit ya. Nah, bahan makanan yang mengandung minyak ya, yang digoreng itu kurangi ya. Lebih bagus kita mengkonsumsi bahan makanan yang tidak banyak digoreng, misalnya dipepes ya, atau direbus ya, itu bisa menjadi pilihan ya. Nah, kemudian berikutnya adalah bahan makanan yang perlu diperhatikan lagi adalah bahan makanan yang menyebabkan pencernaan kita menjadi bermasalah ya. Jadi bisa mengandung lemak yang tinggi tadi ya, merangsang pencernaan ya, kemudian terlalu pedas ya, terlalu asin, terlalu dingin, dan beberapa bahan makanan lain ya. Oleh karena itu hindari jangan sampai kita terkena sembelit. Sembelit sangat tidak mengenakan ya, menyebabkan perut kita menjadi terasa begah gitu ya, dan membuat rasanya tidak enak ya. Oleh karena itu perhatikan bagaimana caranya agar kita tidak sampai terkena namanya sembelit ya. Rajin mengkonsumsi sayur-sayuran ya, kemudian menghindari bahan makanan yang asin, menghindari bahan makanan yang berlemak, menghindari bahan makanan yang manis ya, kemudian menghindari bahan makanan yang pengawet ya, kemudian perbanyak konsumsi cairan ya, minimal 8 gelas, dan juga selalu rajin berolahraga ya. Biasakan selalu setiap hari rajin mengkonsumsi buah dan sayur ya. Oke, sebentar lagi kita akan berbuka puasa ya. Tidak lama lagi, beberapa jam ke depan kita sudah berbuka. Selalu jaga pola makan yang baik ya pemirsa ya, jaga kesehatan dan perhatikan pola makan yang benar ya. Jangan sampai di akhir-akhir Ramadan ini kita menjadi sakit, dan jangan sampai juga kita terjadi namanya sembelit ya. Oleh karena itu selalu menjaga kesehatan kita agar kita bisa menunaikan puasa ini dengan tunai ya, tanpa halangan ya. Raihlah kemenangan dengan selalu menjaga kesehatan kita saat kita berpuasa ya pemirsa ya. Dan hindari jangan terlalu banyak Anda mengkonsumsi es ya, karena es itu menyebabkan tenggorokan jadi radang ya, dan menyebabkan kita tidak enak ya, tidak merasakan susah berbicara dan lain-lain. Oke, terima kasih. Selalu ikuti Ahli Gizi Sehat setiap jam 5 sore. Selama bulan puasa ini selalu ada berita terbaru tentang puasa terhadap gizi dan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.